Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Siti Lia Khalifah. Dan tentunya di channel aku ya, channel Siti Lia Khalifah. Dan apa kabar teman-temanku semua? Semoga kabarnya baik-baik aja, sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang baru saja nih bergabung di channel aku ucapkan banyak terima kasih ya dan salam kenal. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau sharing atau mau berbagi video tentang perkebunan ya. Nah, kali ini aku mau berbagi info tentang bagaimana sih caranya kita menanam kacang tanah ya teman-teman, serta aku mau ngasih tips nih buat teman-teman yang baru aja nanam kacang tanah ya. Nah teman-teman, ini itu adalah kacang tanah ya, dan kacang tanah ini bakal dibuat bibit ya teman-teman. Nah sebelumnya kita tuh udah menjemur kacang tanah ini dan kita pilih-pilih yang sudah tua ya teman-teman. Kalau kita menggunakan untuk dijadikan bibit harus yang tua ya teman-teman, biar tumbuhnya juga bagus. Dan ini sudah kering banget. Kita lihat ya teman-teman. Kita kopek ya dalamnya kayak gimana. Nah, jadi kalau kita untuk menggunakan bibit, pertama kita harus memilih benih yang bagus ya, yang udah tua gitu teman-teman. Nah, dalam itu seperti ini. Nah, setelah kita pilih yang udah tua-tua, lalu kita jemur ya teman-teman. Kita jemur hingga kering sampai ini. Tuh, dengar nggak bunyinya kayak gimana? Tuh, seperti ini ya teman-teman, udah kering kayak gitu. Nah, kalau udah kering kayak gini, lalu kita kupasin seperti ini. Baru deh nanti kita tanam di kebun ya teman-teman. Jadi kita tuh nanamnya satu-satu aja, kayak gini-gini aja. Jadi nanam kacang tanah ini cukup mudah banget loh teman-teman. Dan dia tuh juga cepet gitu. Tiba-tiba panen aja, soalnya kan nanamnya banyak, ada bermacam-macam, ada sop, ada kacang panjang, ada sawi dan lain sebagainya. Jadi dia tuh nggak perlu ditunggu tiba-tiba udah panen gitu teman-teman. Nah, jadi kalau udah seperti ini udah bisa dijadikan bibit ya, atau udah bisa ditanam ya teman-teman. Nah, kalau untuk biar awet, biar nggak dimakan tikus atau gimana, teman-teman bisa nyimpen benihnya ini, dibiarin masih ada kulitnya kayak gini ya teman-teman, diplastikin kayak gini, lalu kita taruh dalam kulkas. Jadi kalau kita taruh dalam kulkas, nggak bakal dimakan tikus, kecoa atau lain sebagainya ya teman-teman. Jadi lebih terjaga gitu. Soalnya benih-benih aku yang lain kayak benih cabai rawit, benih cabai hijau, semua disimpan di kulkas kalau kita belum sempat untuk menyemainya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya videonya. Nanti kita tengok hasil dari tanaman kacang tanah ini gimana, serta aku mau ngasih tips-tips nih buat teman-teman apabila teman-teman pengen nanam kacang tanah. Makanya ikutin terus ya videonya. Oke, sekarang kita menuju ke tempat kacang tanahnya aja langsung ya teman-teman. Oke, jadi saat ini tuh masih sore ya teman-teman. Aku baru aja siap masak, jadi aku mau nyempetin buat video tentang perkebunan ya. Tadi itu kita udah lihat teman-teman tuh
Udah ngikut, nggak mau ketinggalan ya teman-teman. Oh ya, sampai mana tadi ya? Ada ada perusuh datang soalnya. Tiba-tiba dia ngalangin jalan aku teman-teman. Tuh, udah ngikutin orang, nggak tahu kenapa dia. Iya lah kalau mau ikut ya. Iya lah. Jadi kita langsung aja ya teman-teman. Nah tadi itu kita udah jemur kacangnya ya teman-teman. Nah setelah itu kita kopein, dan kita udah kopein semuanya, lalu kita tanam ya teman-teman. Oke, udah hampir sampai teman-teman. Nah ini ya teman-teman kacang tanahnya. Jadi kita tuh nanamnya di tepi-tepi kayak gini tuh, seperti ini ya teman-teman. Nah sebelumnya tuh kita udah buat bibitnya, kita jemur, lalu kita kopein, setelah itu kita tanam ya teman-teman. Nah tanamnya itu cukup satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak, nanti dia bakal kayak ngerambat kayak gini. Jadi buahnya tuh seperti ini ya teman-teman. Tuh itu buahnya teman-teman, sini mana ini nih, tuh ini buahnya nih. Oke. Apa sih, ngikutin aja loh. Tuh. Gak usah ganggu apa. Nah. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Kita jemur dulu kacang tanahnya. Kita pilihin tuh yang udah tua-tua, lalu kita jemur ya. Nah, setelah kering baru kita kopein, lalu kita bisa tanam ke lahan yang udah kita sediakan. Dan kebetulan kita itu ini untuk direbus sendiri aja ya teman-teman. Jadi kita nanamnya itu di tepi-tepi kayak gini. Dan untuk sekedar info aja ya teman-teman, jadi kacang tanah itu nggak perlu dipupuk banyak-banyak ya teman-teman. Nanti itu buahnya bakalan jadi kayak putih gitu, dan yang putih itu nggak bisa dijual dan nggak bisa dimakan juga teman-teman. Jadi dia biarin aja gitu, sedikit aja pupuknya, nggak usah terlalu berlebihan. Jadi kalau kebanyakan pupuk juga nggak bagus ya teman-teman. Tuh info yang dapat aku kasih ke teman-teman semua. Dan teman-teman bisa nih niruh nih, nanam kayak aku buat seperti ini di tepi-tepi kayak gini. Jadi agak lumayan banyak ya teman-teman. Di sebelah sana juga ada tuh. Yuk kita cek aja apa gimana nih, kita cek aja ya. Kita ke sana ya teman-teman. Jadi kacangnya tuh nanamnya di tepi-tepi aja, nggak usah. Dan kebetulannya adalah kebun jahe ya teman-teman, yang kemarin aku udah buat video ya tentang cabut rumput di kebun jahe ya teman-teman. Apa sih tuh, masih ngikutin tuh. Ngapain sih ngikutin? Nggak boleh ya buat konten ya, kok ngikutin terus. Aduh. Tuh. Ini tuh kacang tanah juga, dan sebelah sini juga kacang tanah. Jadi kacang tanah itu emang kita sengaja nanamnya di tepi-tepi aja ya teman-teman. Cuman untuk direbus-rebus sendiri aja. Sebenarnya kalau dijual juga bisa, cuman kita emang ditanam khusus untuk direbus aja sih. Soalnya kita suka banget sama kacang tanah ya teman-teman. Kita cek dulu apakah sudah berbuah. Kita cek dulu ya. Oh, ini dia teman-teman. Udah berbuah. Tuh. Kita curi ya satu. Jadi kayak gini. Apakah bisa dimakan? Kita coba ya. Gimana ya bukanya? Kotor ding. Jadi ini nanamnya beda bibit ya teman-teman.
Soalnya bibitnya ada dua macam, ada yang merah dan ada yang seperti ini nih. Jadi nih yang ini tuh enak banget teman-teman, rasanya tuh manis gitu. Coba aku makan ya. Jadi buahnya tuh masih muda ya, belum bisa dipanen karena dia baru bunga pertama teman-teman. Kemarin tuh masih ada bunganya tuh kan, yang warna kuning itu tuh, itu bunganya tuh. Ini juga ada kelihatan bunganya. Jadi dia ada beberapa kali berbunga baru deh udah tua. Kalau daunnya di bawah tuh udah ada yang kering, dah bisa deh dipanen gitu. Nah, jadi kalau nanam kacang tanah buat teman-teman nih yang baru pemula, tipsnya gak usah terlalu banyak pupuk ya teman-teman, takutnya nanti buahnya jadi putih-putih gitu dan ada buahnya tapi tuh kayak kecil gitu, jadi nggak bisa dimakan ya teman-teman. Jadi aku saranin buat teman-teman kalau yang baru nanam gak usah banyak pupuknya, secukupnya ya pupuknya teman-teman. Jadi kalau di tepi-tepi ini emang aku nggak pupuk, sengaja nggak pupuk teman-teman, tapi buahnya banyak. Kemarin udah ngetes juga nanam di tepi-tepi kayak gini dan buahnya itu alhamdulillah lumayan banyak dan bisalah direbus-rebus gitu. Jadi udah tahu kan teman-teman caranya gimana. Yang pertama itu kita, kalau kita beli kacang tanah ini kan biasanya ada yang tua-tua, terus ada yang muda. Yang muda tuh yang kulitnya tuh masih putih banget gitu teman-teman, nggak kecoklatan atau gimana ya, agak-agak keras gitu. Itu udah tua ya. Kalau yang masih muda tuh agak-agak lembek dikit gitu. Jadi kalau dibuka juga kelihatan sih yang muda atau yang tua tuh kayak gimana. Nah, kita pilihin dulu yang tua-tua, yang besar, yang panjang gitu ya teman-teman, yang bagus lah pokoknya kalau kita buat bibit tuh. Nah, setelah itu kita pilih nih, lalu kita jemur. Setelah kita jemur udah garing kayak gitu seperti video aku yang sebelumnya tadi, jadi baru dikopein. Kenapa sih kalau kita nunggu kering baru kita kope? Jadi kalau kita masih basah kita kope ya teman-teman, nanti itu kacang tanah itu bakal lecet. Jadi kalau lecet itu bakalan berpengaruh juga ya untuk kehidupannya dia tuh kayak gimana ya teman-teman. Jadi usahakan kita jemur dulu sampai benar-benar kering, baru deh kita kupas ya teman-teman. Nah, setelah kita kupas baru deh kita tanam di tempat yang udah kita sediakan. Jadi aku saranin ya buat teman-teman nanamnya di tepi-tepi aja gitu. Jadi di bedengan bisa ditanamin tanaman yang lain. Kalau untuk direbus sendiri ya gitu aja ya teman-teman. Nah, kalau misalkan benihnya kebanyakan nih, terus nyimpennya gimana? Aku kasih saran atau kasih tips ya buat teman-teman semua gimana cara penyimpanannya. Jadi kalau untuk aku, untuk penyimpanan benih atau bibit atau sejenisnya itu, pokoknya bakal kita tanam-tanam itulah ya teman-teman. Nah, kita simpan di kulkas. Kenapa sih kita harus simpan di kulkas? Nah, karena kalau kita simpan di kulkas nggak bakal dicuri tikus teman-teman, nggak bakal dimakan kecoa atau yang lain sebagainya. Soalnya pernah aku nyimpen di luar, tapi setelah dilihat habis teman-teman, dimakan tikus, dihancurin kayak gitu, entah tikus, entah curut, entah apalah pokoknya. Jadi kayak dihancurin gitu teman-teman, jadi udah nggak bisa ditanam sama sekali gitu. Nah, jadi aku saranin tipsnya, aku kasih tahu ke teman-teman, simpannya di lemari es ya, jangan yang dingin, yang bawah aja gitu. Jadi kapan-kapan kalau teman-teman mau menyemai atau menanam lagi bisa teman-teman, dan bisa hidup gitu. Soalnya udah pengalaman pribadi juga ya.
Kayaknya cukup sekian ya teman-teman. Tips penanaman atau cara penyimpanan bibit apa aja ya, termasuk kacang tanah. Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang memiliki perkebunan atau yang suka berkebun atau yang lagi coba-coba untuk berkebun. Bisa ngikutin tips yang aku pakai atau cara yang aku pakai ya teman-teman. Semoga video aku bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan pula tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi video aku selanjutnya. See you on the next video and bye-bye.